ternyata endgame untuk latar Asgard Ya, si Thor itu ada yang di sini. Ya. Sama kayak orang yang ngurusin set. Nah, dia harus cerdas tuh untuk mengolah gimana ya biar bisa bagus nih sesuai bayangannya si director. Terutama produser ya harus ACC. Terus nih kayaknya lagi ada yang ibadah nih. Lagi kali ini di channel Skiodo dan kita lagi ada di Durham. Ya, kita lagi ada di sini. Di pinggir sungai nih. Jadi kita ke sini tuh pakai mobil ya, mobil sewaan. Karena cukup jauh ke utara. Yap. Kita parkir di Riverwalk di mall. Panas banget. Dan memang posisinya tuh di pinggir sungai ya. Ya, namanya river. Sungai banget. Nah gitu. Sebenarnya kotanya kecil, city center juga kecil. Durham tuh depan kita udah langsung kastil dan katedralnya berdekatan, mereka sebelahan. Dekat. Dan kenapa kita mau jalan-jalan sini? Pertama karena kita belum sempat ke utara ya kan. Jadi mumpung ini kita ke arah utara, jadi sekalian mau ke sini. Nah di Durham apa sih bacanya gimana? Gitu ya, Durham lah ya. Nah ini tuh ada beberapa spot karena anak film nih, anak film gila. Ada beberapa spotnya sih Harry Potter di katedral itu justru lebih banyak di Durham Katedral, dan kastilnya juga, di kastilnya juga ada beberapa scene-nya gitu. Jadi ini termasuk ke salah satu destinasi wisata yang masuk ke dalam list aku. Jadi salah satu set lokasi dari beberapa film box office ya. Betul. Terutama Harry Potter dan ternyata endgame untuk latar Asgard ya, si Thor itu ada yang di sini. Ya. Itu yang waktu lagi lompatin waktu tuh ke masa lalu gitu, mereka setnya di sini. Tapi bukan di lokasi ini. Kita coba cari sebenarnya posisinya ada di mana sih persisnya. Tadi sempat dibilang di The Cloister sama di Chapter House ya kalau nggak salah. Nanti kita coba cek dulu masih buka atau enggak dan bisa kita masukin atau enggak. Oke. Terus nih kita masuk gereja nih ngomong-ngomong. Bagaimana nih? Ya nggak tahu. Entah aku pulang. Kan video kemarin udah ada kan, mau dalil yang boleh atau dalil yang tidak boleh. Mau yang boleh atau yang tidak boleh. Kalau yang boleh, ini dia hadisnya. Kalau yang tidak boleh, ini dia hadisnya. Silakan kalian baca sendiri. Sekian, terima kasih. Saya takut salah ngomong. Udah ada di dalam dan sekarang lagi di The Cloister. Ya. Cloister tuh kayak lorong gitu yang udah di apa namanya diatepin gitu. Nah, sebenarnya si Rocket itu ada adegan di sini. Nggak tahu di Cloister yang ini atau yang sebelah ya. Jadi ada adegan dia ketemu sama yang kucing yang makan itu loh, yang batu
warna biru tuh yang ada di Asgard. Nah, itu roket ketemu di sini. Kan misinya di Endgame itu buat ngambil lagi tuh ya, biar semuanya bisa dimasukin ke Gauntlet buat ngarahin Thor. Yang bener. Terus di Harry Potter juga ada saat yang jalan di sini sama adegan sama di di situ. tengahnya gitu. Di tengah itu adegan pertama sih Cukup Harry banyak sih Potter. karena memang di sini kan ceritanya set sekolahnya tuh di sini. Adegan sekolahnya di sini banyak. Sekolahnya apa namanya? Iya, Hogwarts. Hogwarts kan. Iya. Nah, setnya di sini, jadi memang cukup banyak dan familiar kalau kalian mungkin pernah nonton filmnya, baik di lapangan ataupun di koridor. Dari Chapter House, Ya, Chapter buat House. ngelihat ternyata setnya kecil banget. Dari set sekecil itu bisa disulap jadi ruang kelasnya Harry Profesor McGonagall. Iya, Jadi benar-benar menarik ya. Benar bikin pas jadi kayak benar sekolah sihir padahal gereja. Di gereja. Dan tadi pas di awal kita opening tuh Pas masuk. itu ada yang namanya apa namanya itu? Glaley Chapel. Ya, nih. Glaley Chapel. Galili. Glaley Chapel. Nah itu di situ kalau kalian ingat di Endgame itu ada satu scene di mana Thor itu ngambil palunya lagi tuh. Jadi kayak ada satu ruangan di Asgard gitu, hancur, dan itu tempat dia ngambil manggil Palunya yang baru lagi gitu. munculnya dari situ. Dan di situ setnya yang tadi kita lewatin ternyata di awal, cuman kita nggak ngeliat karena syutingnya pakai green screen. Beda banget. Jadi tembok hancurnya itu green screen gitu, bukan set yang tembok hancur beneran. Jadi lokasi yang simple, kecil, bisa disulap jadi sebuah tempat yang menarik gitu ya, diambil adegannya dalam sebuah konteks film. Dan di sini tempat kita duduk, The Nave, ini juga jadi tempat di mana Thor itu ngeliat ibunya di Endgame ya pas dia lompat ke masa lalu dan mbak-mbak sebelahnya itu lagi jalan gitu. Jadi itu kalau nggak salah itu di sini tuh cuma untuk scene adegan koridor, scene kamar ibunya tuh lokasinya beda lagi. Jadi serumit itu ya maksudnya untuk membuat sebuah film yang satu film yang durasinya 2 jam lah ya, mungkin 2 jam 1 setengah menit, 2 jam. kalau Endgame ya 2 jam. 3 jam lah. Ya, let's say 3 jam lah ya gitu. Itu benar-benar serumit itu gitu. Kayak scene kamarnya beda lokasi, scene jalannya doang beda lokasi gitu kan, kebayang kan jadinya effortnya mereka tuh. Jadi pada saat Reiki itu memang harus detail ya, direkturnya pengennya gimana, scriptwriternya ngebayangin nulis itu seperti apa, habis itu art directornya tuh yang harus pintar tuh gimana caranya bisa merealisasikan bayangannya director dan si screenwriternya gitu. Sama kalau boleh dijelasin dulu, motong Reiki itu apa? Mungkin penonton nggak ada yang tahu itu Reiki itu. Ngecek lokasi lah. Jadi setelah kita scout, setelah kita cari tahu nih, habis itu baru tinggal dicek kira-kira cocok gak, kalau enggak ya scout ulang kayak gitu. Itu namanya Reiki gitu. Nah, apa namanya, kostum designer Avenger itu kan mereka kostum beda-beda ya setiap film. Kalau kalian perhatiin, meskipun Spider-Man ya sama merah biru terus ada laba-labanya, tapi setiap film Spider-Man itu beda-beda desainnya. Pun Iron Man ya, pun juga Black Widow yang cuma pakai kostum apa namanya hitam, serba hitam gitu. Itu desainnya beda-beda tiap filmnya. Dia di Captain America beda, di First Avenger beda, sebenarnya nggak
di The Avenger beda, terus di filmnya sendiri Black Widow juga beda, ada kostum warna putih kan karena ada set di Rusia. Jadi memang itu adalah yang dibayangin sama screenwriter dan director. Nah, itu pintar-pintar kostum designernya, sama kayak orang yang ngurusin set. Nah, dia harus cerdas tuh untuk mengolah gimana ya biar bisa bagus nih sesuai bayangannya si director. Terutama produser ya harus ACC. Terus nih kayaknya lagi ada yang ibadah nih. Enggak, memang di setel music karena today kan Senin, bukan Minggu. Oh gitu. Hari ini hari Senin. Ya gitu dah kurang lebih ya, keliling-keliling di Durham Cathedral yang semoga bisa dapat bayangan filmnya seperti apa dan ternyata behind the scene-nya tuh seperti ini gitu loh. Dan buat kalian yang ragu untuk masuk ke sebuah gereja gitu ya, maksudnya kenapa? Karena ini beribadah. Anggaplah ini tuh kalau mulutnya yang ngomong, ini tuh kalau kita jalan-jalan ke Turki, waktu itu kita pernah sempat ke Turki kan ya, itu ada masjid yang Hagia Sophia itu udah jadi tempat wisata juga jadi gitu. Jadi orang yang non muslim pun masuk ke sana gitu. Cuma memang ada kewajiban untuk berpakaian yang rapi dan sopan. Bahkan mereka harus pakai selendang waktu itu. Banyak Chinese yang masuk ke sana. Pas sholat orang sholat ya udah dia sholat dia enggak gitu. Jadi ya seperti itu gitu. Sama halnya dengan kita dengan mereka ke sana, kita pun ke sini. Yang penting tadi gitu. Kita nggak ikut ke dalam kelompok mereka gitu. Di Jepang juga kan di iya betul, baru bilang kuil-kuil Buddha, kuil-kuil Shinto tuh jadi tempat wisata gitu. Cuman ya selama lu nggak bakar dupa dan berdoa di situ, ya itu nggak apa sih, ya nggak terhitung murtad juga. Jadi itu, jadi nggak usah khawatir kayak gitu. Toh tujuan kita beda, gitu guys. Oke. Guys, kita sudah ada di depan Durham Castle. Oh, ada di sini juga. Ya guys. Ya, tadi secara nggak sengaja ketemu Mujab ya, Sekjen PPI UK yang hits banget nih, abang Timur ya, abang Timur, abang Jakarta Timur. Orang kita. Ya, jadi intinya adalah kita gagal lagi masuk untuk ke Castle. Udah sold out ya. Ini persis banget Mujab tuh di slot terakhir. Udah sold out. Jadi tadi sebelum kita tadi main ke sana. Sebelum tadi kita main ke sana, itu masih ada sold out, masih ada tiketnya. Belum sold out. Dia bilang kan belinya next door. Aku pikir next doornya ke sana. Ternyata next doornya depan kita gitu. Di library. Nah, setelah kita balik lagi sini sold out. Ya sudahlah, memang nggak jodoh. Makanya tadi aku pikir masih ada nih 4.15 yuk beli yuk gitu. Itulah memang kita nggak jodoh ya soe. Memang nggak boleh ke kastil ya, harus ke kastilnya Takeshi. Benteng Takeshi aja. Oke, ya sudah. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Nggak seharian juga, cuma beberapa jam sih, cuma beberapa jam aja di. Karena landmarknya 2 ini ya. Bisa kita pamit lagi dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dadah. Bye.